Selamat datang Bapak Ibu Saudara di GBI Pondok Gede Plaza. Bersama-sama kita akan beribadah secara online dan mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita, untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di website kami. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi di hotline 0878 7259 1817. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan mengikuti instruksi yang ada untuk dapat memberikan permohonan doa kepada setiap kami. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan yang ada, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor rekening BCA ataupun CIMB Niaga. Kedua nomor rekening tersebut adalah untuk pembangunan dan umum, serta untuk perpuluhan dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening yang ada. Dan di bulan November ini, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki tema ibadah yang sejati. Dan mari kita perkatakan beberapa kalimat berikut ini. Kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang telah terjadi di zaman Asusastre. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan.
dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada sukacita surgawi atas kita semua. Hari Minggu ini kita tetap beribadah online. Dan hati kita penuh dengan sukacita Allah apapun yang kita hadapi.
Mari serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dan beribadahlah dengan serius dimanapun sudah berada. Bapa, kami undang Engkau hadir di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Dan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan ibadah hari ini ke dalam pimpinan dan tuntunan Roh-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat menikmati ibadah online ini. Amin. Tuhan shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita beribadah hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama katakan saudara, DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama katakan Mazmur 91 saudara. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerahsiaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dalam matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah membuat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melakukan kepadaku, maka aku akan meliputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
selamanya bagi kami. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, saudara. Yeay. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Sembah sujud di hadapannya. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami ingin memuji Tuhan lebih lagi. Kami katakan Tuhan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya,
Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayo bersatu hati di dalam doa. Hinarabaya shananamo. Hinarabaya shananamo. Hinarabaya shani. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Huria rabaya 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 rabaya. Ayo satukan hati kita di rumah kita masing-masing. Huria rabo yashani. Bapak, kami bersatu hati berdoa bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko, beserta dengan wakil-wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kau mengurapi mereka, Kau menjagai mereka. Terus Tuhan penyertaan yang sempurna turun atas kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati juga berdoa Tuhan buat Karayon 5 kami Pak Sam, beserta para wakil layon yang ada Tuhan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan buat gembala di tempat ini, Ibu Rahel Tuhan, beserta dengan para wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala ranting Pak Jo, Pak Silas dan para wakilnya Tuhan. Buat setiap pengerja, kabit-kabit, gembalaku Tuhan, beserta dengan keluarga besarnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan yang sama dengan Pak Niko turun atas setiap kami, keunitian, kesatuan hati, menjadi prajurit Tuhan, bertumbuh bersama dan melayani-Mu Tuhan. Itu kepunyaan setiap kami ya Bapa. Kau urapi kami, Kau jagai kami, Kau berkati setiap kami Tuhan. Maka kami mau bersatu hati juga Tuhan, berdoa untuk GBI, untuk Church of God, untuk orang-orang University, untuk World Evangelical Alliance Tuhan. Tuhan berkati mereka dan pakai setiap mereka untuk menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Oh ya Rabaya Shananamu. Kami mau juga berdoa Tuhan, kami mau menanti-nantikan kedatangan-Mu. Kami mau nyatakan Maranatha, Tuhan datanglah. Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi kesukaan-Mu Tuhan, untuk menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Ada penuaian jiwa yang besar dan terakhir. Kau pakai generasi muda, generasi Yeremia Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya Rabaya Shandarabo. Kami mau juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Ayo angkat tanganmu buat Indonesia. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesiaku. Oh. Kami mau ucapkan berkat damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia, turun atas Indonesia Tuhan. Setiap kota, pulau, desa, kota penduduknya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai pemerintahan dari pusat sampai daerah. Dengan urapan-Mu, roh yang takut akan Tuhan, hikmat-Mu turun atas setiap mereka. Aparatur-aparatur pemerintah yang ada, lembaga-lembaga pemerintahan, aparatur-aparatur keamanan Tuhan, Kau pakai setiap mereka. Tim medis kesehatan, Kau juga pakai setiap mereka Tuhan. Urapi Tuhan, lindungi ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa masing-masing di rumah. Ayo berdoa apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jika kau beribadah bersama dengan keluarga, ayo boleh gandengan tangan suami istri, orang tua dan anak. Come on, let's pray. Jika kau sendiri gak apa-apa, ayo terus doa. Doakan orang tuamu, doakan apa yang menjadi pergumulanmu. Oh ya Rabaya Shanarabo. Ya berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Wow, berkat-Mu tercurah atas setiap keluarga-Mu Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Open heaven, jalan yang tertutup Tuhan bukakan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya, yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Terima mujizat Tuhan. Oh ya Rabaya Shanarabo. Terima damai sejahtera Tuhan, kekuatan sukacita Tuhan turun atas setiap kami.
Tuhan atas setiap keluarga-keluarga. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Makasih Tuhan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang kuliah, kerja, sekolah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kau berkati para orang tua, usaha demi usaha, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kami semua jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi mempunyai ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah kesudahan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami ingin menyembah Tuhan lebih lagi Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau katakan Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita sembah Tuhan. Ucapkan syukur kita terhadap kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau sembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau Kau yang layak kami sembah. Urapi dengan kami, dengan urapan yang baru Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kami menyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Pondok Gede, terima kasih buat kesempatannya. Saya Heni Kristianus bisa membagikan firman Tuhan melalui ibadah online. Semoga firman Tuhan yang sebentar dibagikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Suatu kehormatan untuk kesempatan yang diberikan oleh saya dan Heni bisa menyampaikan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya, membuat semua orang rata-rata harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah di rumah. Tapi jangan sampai kita di lockdown membuat potensi kita pun ikut terlockdown. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis,
Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selalu berkembang. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan talenta dan potensi ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan kemampuan atau potensi talenta agar kita bisa mencari nafkah. Dengan talenta kita berdagang, kita bisa cari nafkah. Dan talenta kita communication, kita bisa cari nafkah. Dan talenta kita musik, bernyanyi. Dengan talenta kita bahasa, kita bisa cari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan kita kemampuan, potensi, talenta, skill agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Agar kita gak perlu jadi benalu buat orang lain. Untuk sementara waktu kita gak apa-apa disupport sama orang tua. Mungkin kita masih sekolah. Untuk sementara waktu kita disupport sama orang lain karena kita baru saja jatuh atau bankrupt. Tapi bukan untuk selamanya kita bergantung sama mereka. Itu sebabnya Tuhan memberikan talenta, potensi agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta atau potensi agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karena saudara masak, saudara bisa ngajarin orang lain masak, akhirnya ibu-ibu yang lain bisa masak lebih baik dan membuat keluarganya lebih nyaman tinggal di rumah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang sehingga akhir orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dengan talenta saudara nyanyi, main musik, saudara bisa ngajarin orang, akhirnya orang tersebut bisa melayani Tuhan. Dengan karunia saudara atau talenta saudara bahasa, saudara bisa ngajarin orang, atau IT, komputer, saudara bisa ngajarin orang sehingga orang tersebut bisa punya posisi yang lebih bagus. Bisa bayangkan, kalau talenta dan skill saudara dikembangkan, maka nafkah saudara semakin besar. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak lagi bergantung atau membebankan orang lain. Yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita harus semakin melekat pada pokok yang benar. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kata Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati burung dan banyak orang ranting. Kenapa? Karena di ranting ada buah, di ranting ada bunga, dan di ranting ada daun. Tapi ketahuilah, ketika ranting tersebut lepas dari pokok, maka ranting itu segera kering dan mati. Sama dengan hidup ini. Sekalipun kita fasih bicara, sekalipun kita punya latar belakang yang baik, sekalipun kita lahir dari keluarga orang yang mampu, sekalipun kita mungkin punya skill yang baik, tapi kalau kita lepas dari pokok atau sumber, maka kita akan segera kering dan segera tidak bisa buat apa-apa. Namun sebaliknya, mungkin kita gak fasih bicara, mungkin kita gak punya talenta banyak, mungkin kita sedang berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi kalau kita nempel sama pokok yang benar, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang latar belakang yang kurang bagus, tapi karena mereka cerdas untuk selalu nempel sama pokok, sehingga mengakibatkan mereka jadi tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Yang pertama, Yusuf dibesarkan dari keluarga disfungsional. Ayahnya punya istri 4, bahkan dia pernah dibuang di sumur, dijual jadi budak di Mesir, bahkan dia pernah dipenjarakan. Tapi karena dia selalu nempel sama pokok, mengakibatkan dia menjadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa, di mana sementara orang-orang di zaman itu gak mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Hanya cuma Yusuf yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Itulah yang membuat Yusuf akhirnya diangkat dan dipromosikan. Yang kedua, Musa punya latar belakang anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara, tapi karena dia selalu melekat pada pokok, bahkan dia pernah puasa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai melekat sama Tuhan, menjadi pemimpin negara Israel terbesar dan melakukan mujizat paling spektakuler sepanjang bangsa Israel ada. Berikut yang ketiga, yaitu Daud, seorang gembala kambing domba 2-3 ekor, gak banyak. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya, bahkan tidak pernah dianggap keluarga oleh saudara-saudaranya.
pernah berzina, menjadi pembunuh. Tapi karena dia melekat sama pokok yang benar, menjadi pahlawan gagah perkasa, menjadi raja Israel paling dihormati. Bahkan firman Tuhan berkata, Daud adalah man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita melekat pada pokok yang benar, latar belakang kita yang buruk, yang parah, mungkin seperti Daud, kita akan melahirkan hal-hal mulia lewat talenta kita. Yang berikutnya, Daniel, seorang tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya, tapi karena dia melekat pada pokok yang benar. Daniel pasal 6 ayat 10, dia selalu berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Makanya ini membuat Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Berikutnya, Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuma menyangkal Yesus 3 kali. Alkitab berkata mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi karena dia melekat pada pokok yang benar, akhirnya menjadi seorang penjala jiwa. 1 kali khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun diselamatkan. Berikutnya, dia menjadi rasul yang paling dihormati. Berikutnya, Saulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, keras kepala. Tapi begitu dia melekat pada pokok yang benar, menjadi perintis gereja terbesar di Perjanjian Baru, penulis terbanyak separuh di Perjanjian Baru, bahkan menjadi pengajar terbaik di dalam Alkitab. Dan yang menarik, bukan cuma Tuhan membuat orang-orang tersebut produktif, tapi kalau kita melekat sama Tuhan, maka your nearness determine your likeness. Kedekatan kita akan menentukan kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang Indonesia Timur tanpa kita sadari, maka kita mulai ngerti jok-jok atau bercanda orang Timur. Kita mulai ngikutin logat-logat orang Timur. Kita suka makanan-makanan orang Timur. Sama ketika kita dekat sama orang Barat, tanpa kita sadari, maka kita mulai mengerti budaya Barat. Kita mulai mengerti bahasa Barat. Kita mulai bahkan agak sedikit mirip dengan orang-orang Barat. Sama hal, kalau kita dekat sama Tuhan, maka tanpa kita sadari, gaya kita berbicara, gaya kita berpikir, gaya kita bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kita gak lagi jadi batu sandungan, tapi muliakan nama Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Mari terus cepat menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus menjelaskan ada 2 murid Yesus di dunia ini. Yang pertama, murid yang bijaksana. Ada seorang murid yang mendengar firman Tuhan dan cepat melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Yang kedua adalah murid yang bodoh, yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika 2 rumah ini jadi, kelihatan spektakuler, kelihatan elegan, kelihatan powerful. Gak pernah tahu material terisinya terbuat dari apa. Sampai datang musibah. Musibah yang pertama yaitu hujan. Bicara soal masalah dari atas, tekanan dari atas. Musibah yang kedua yaitu angin, masalah atau tekanan dari sekeliling, kiri kanan depan belakang. Yang ketiga yaitu banjir, masalah atau tekanan dari bawah. Ketika dihajar dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, maka kita bisa melihat mana yang didirikan di atas batu dan mana yang didirikan di atas pasir. Begitu banyak dalam masa COVID-19 ini, begitu banyak orang-orang Kristen yang tadinya kelihatan spektakuler dalam pelayanan, dalam organisasinya, dalam pekerjaan, dalam keuangan, tapi tiba-tiba langsung mereka seperti terjun bebas. Hari-hari ini kita sedang diingatkan untuk kita cepat, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Karena kita gak pernah tahu COVID ini kapan berakhir. Karena masih belum ditemukan vaksinnya. Bahkan kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Kita gak pernah tahu
Vaksin ditemukan COVID-19, nanti tiba-tiba muncul lagi COVID-45, muncul lagi COVID-65. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita membangun rumah tangga, bangun usaha organisasi, bahkan membangun pelayanan kita di atas batu karang, bukan cuma orang yang suka dengar, tapi cepat melakukannya, maka kita akan tetap berdiri tegak. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Terus semakin berinovasi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus sedang memberitahu pada kita semua untuk kita bisa mengupgrade kemampuan kita yang lalu, mengupgrade cara berpikir kita yang lama. Musuh terbesar dalam hidup kita ini bukan orang yang ada di sebelah kita, bukan orang yang di depan kita, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Jadi, mari belajar untuk ngebit kemampuanmu kemarin. Mari coba kalahkan keberhasilanmu minggu lalu. Mari coba taklukkanlah kemenanganmu bulan lalu. Jangan bangga dengan keberhasilanmu hari ini, karena keberhasilan itu bukan goal kita. Keberhasilan merupakan sebuah proses. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bisa beat dan kalahkan. If you not innovate, you will die. Kalau kita nggak bisa berinovasi, maka kita akan mati. Yang canggih kemarin belum tentu hari ini canggih. Yang jaya lalu belum tentu hari ini paling jaya. Siapa yang menyangka raja handphone tahun 1990 adalah Nokia? Karena Nokia tidak mau mengupgrade diri, nggak mau berinovasi, akhirnya Nokia ditelan oleh BlackBerry di tahun 2020. Di tahun 2000 BlackBerry merasa nyaman, tidak lagi mengupgrade, tidak lagi gebit kemampuannya yang kemarin-kemarin. Akhirnya sekarang ditelan oleh iOS dan oleh Android. Ada begitu banyak perusahaan yang sekarang ini menangis karena mereka tidak mau bayar harga untuk mengupgrade. Jangan salahkan keadaanmu. Yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk merubah dirimu, merubah apa yang ada di tanganmu. Bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Charles Darwin, tokoh evolution, berkata bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Perhatikan dinosaurus yang besar, yang powerful, yang ganas. Sekarang batang hidungnya udah gak ada, cuma jadi fosil. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan cuma kita hebat beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Mari kita bisa beradaptasi dengan situasi. Seandainya situasi tidak memungkinkan, kita tidak salahkan keadaan, tapi berusaha untuk upgrade diri. Saya punya teman pabrik di Bandung. Ketika masuk masa pandemi COVID-19, bisnisnya nggak jalan, dia harus bayar karyawannya. Yang dilakukan dia tidak salahkan keadaan. Yang dilakukan dia rubah total. Dia lihat apa yang sekarang ini sedang booming. Ternyata bisnis APD, dia rubah pabrik tekstil jadi pabrik APD. Sekarang dia tolak-tolakin klien. Sama dengan kami. Kami kemana-mana biasanya dalam pelayanan diizinkan sama gereja-gereja di mana kami melayani. Itu kami jual merchandise di mana seluruh keuntungannya kami menolong anak-anak di pedalaman Indonesia. Begitu masa COVID-19 ini masuk dan hadir, kita nggak bisa lagi jualan offline. Yang kami lakukan, kami coba berusaha untuk putar otak menjual online. Namun kami nggak berhasil, kami nggak punya latar belakang menjual online. Akhirnya yang kami lakukan adalah kami coba tanya dan konsultasi sama teman. Ingat, orang yang bertanya bukanlah orang yang bodoh. Orang yang bertanya adalah orang yang memimpin. Ketika saya bertanya sama teman saya yang berhasil di e-commerce, dan kemudian saya berkata, tolonglah bimbing kami, tuntun kami, coaching kami. Dan kemudian dia mulai membimbing untuk kami bisa masuk jualan di e-commerce, Tokopedia, Shopee. Dan puji Tuhan hari ini penjualan kami bisa kembali, walaupun tidak seperti dulu, tapi mulai beranjak. Dan hari ini kami bisa tetap membayar karyawan, guru-guru pedalaman, dan anak-anak tetap bisa menikmati makanan bergizi di pedalaman Indonesia. Walaupun mereka sekarang ini nggak bisa lagi belajar di sekolah, tapi kami rubah mekanisme cara belajar mengajar, di mana sekarang guru-guru bukan lagi mengajar di kelas, tapi guru-guru datang ke rumah anak-anak
membawa sembako, memberikan bantuan dan mengajar anak-anak secara private. Dan puji Tuhan, begitu kita mulai mengupgrade, yang terjadi kita bisa melihat yang namanya produktivitas. Waktu masa COVID-19 ini masuk, kami gak bisa lagi pelayanan di gereja-gereja. Yang kami lakukan, kami coba bikin daily devotion. Kita mulai bikin ibadah online, dan puji Tuhan, lewat apa yang kami lakukan di masa pandemi COVID-19 ini bisa memberkati banyak orang. Kalau nggak ada COVID-19 ini, mungkin kami nggak pernah ada daily devotion yang kami sampaikan firman Tuhan tiap hari, nggak ada ibadah online. Nggak ada lahir pelayanan peduli sesama yang menolong setiap minggu 500 paket sembako buat mereka yang rentan ekonominya karena COVID-19, dan memberikan 350 makanan siap saji setiap Rabu subuh jam 1 pagi dan Sabtu subuh. Saya bersyukur dan saya percaya kita pun akan bersyukur kalau kita bisa terus mengupgrade diri. Apa yang kita bisa belajar di tengah-tengah pandemi ini? Saya dan Jojo tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melayani ke gereja-gereja seperti biasanya. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bukakan ketika kami harus tinggal di rumah dan menghentikan setiap kesibukan. Efesus 5 ayat yang ke-15 berkata begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika pandemi datang, COVID-19 mulai melanda seluruh dunia dan kita tidak bisa apa-apa, saya mulai banyak merenung sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Bicara soal gaya hidup kita. Tuhan pesan supaya kita jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang gak bisa dikasih tahu. Orang yang meskipun tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tapi kita harus belajar jadi orang yang arif. Arif itu bijaksana. Mengenali bahwa waktu yang ada ini adalah jahat. Karena itu kita harus ngerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan tentang apa yang saya dapat tentang keadaan ini. Yaitu yang pertama, kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Yang kedua, kita harus memperbaiki fokus hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Tahukah Anda bahwa keadaan kita hari ini lebih normal dari biasanya? Kenapa saya bilang begitu? Sebelum pandemi datang, pernahkah Anda membayangkan kita sibuk mencari uang, sibuk bekerja pagi, siang, dan malam. Malam pun di rumah, handphone tidak pernah lepas dari tangan kita. Pekerjaan jadi prioritas utama. Kita cari uang seperti tidak ada cukupnya. Anak-anak sibuk sekolah. Dari pagi-pagi sampai sore. Mereka les ini itu. Kemudian belajar, kemudian makan, mungkin main game, lalu mereka istirahat, besok begitu lagi. Hidup kita seperti habis waktu mengerjakan hal-hal yang rutin dan begitu padat tanpa mengerti sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup. Saya bersyukur bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan menunjukkan gaya hidup yang benar yang harusnya kita hidupi. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa gaya hidup kita yang seharusnya adalah kita harus punya waktu lebih banyak buat keluarga. Banyak orang tua yang berkata bahwa mereka kerja untuk anak-anak, tapi bukankah pada akhirnya anak-anak dikorbankan untuk pekerjaan mereka? Bersyukur sejak COVID-19 melanda, saya dan Jojo terbebas dari jadwal yang padat dan kami mulai memperbaiki mesbah keluarga. Meskipun agak canggung pada awalnya, tapi kemudian anak-anak saya mulai terbiasa.
Ada hal-hal yang hilang karena kesibukan. Tapi ketika COVID datang, Tuhan mulai membukakan mata hati kita. Dan kita karena nggak bisa kemana-mana dan tidak punya pilihan, kita terpaksa tinggal di rumah. Tapi di situ kita mulai sadar bahwa sebenarnya kita sudah begitu jauh sama keluarga kita. Bersyukur karena tidak bisa kemana-mana. Orang lebih banyak waktu berdoa, merenungkan, mendengarkan firman. Bahkan saya dengar ada orang-orang yang ikut ibadah online bisa sampai 3, 4, dan 5. Setiap malam nonton YouTube, dengar renungan. Karena gak ada pekerjaan, di rumah nganggur. Bersih-bersih rumah sampai capek. Ada yang bahkan bercerita sama saya bahwa dia merasa lebih rohani di tengah-tengah masa pandemi. Ketika keadaan begitu sulit, kita jadi dialihkan fokus kita untuk mulai merenungkan apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita. Dan kita mulai diarahkan untuk fokus kepada hal-hal yang penting. Ketika uang serba sedikit, keadaan serba sulit, orang mulai melihat apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini. Biasanya karena kesibukan, kita terlalu sibuk untuk saat teduh. Terlalu sibuk untuk mesbah keluarga. Kita terlalu sibuk untuk makan bersama keluarga. Kita terlalu sibuk untuk membersihkan gudang di rumah. Kita terlalu sibuk untuk berdoa, berolahraga. Kita terlalu sibuk sampai gak pernah masak makanan sehat untuk keluarga. Terlalu sibuk sampai kita gak punya waktu untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Tapi bersyukurnya, karena pandemi, kita gak bisa kemana-mana, kita punya banyak waktu untuk kita kembali mengevaluasi diri dan mulai melihat kembali apa yang jadi fokus hidup kita. Karena semua serba sulit dan semua serba sedikit, orang mulai bijaksana mengelola keuangan mereka. Mereka mulai tidak sembarangan lagi, hura-hura, belanja yang tidak perlu. Karena kalau kita mau jujur, saat kita nggak bisa kemana-mana, mobil mewah pun nganggur di rumah. Jam tangan mahal pun nggak pernah dipakai lagi. Baju-baju mewah pun nggak bisa dipakai kemana-mana. Saya yakin ketika Anda hanya diam di rumah saja, yang kita pakai, pakaian sehari-hari adalah yang nyaman kita pakai di rumah. Akhirnya kita kembali kepada poin yang paling penting. Bahwa yang penting adalah kita sehat. Yang kedua, yang paling penting adalah kita masih bisa kumpul sama keluarga kita. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa yang paling penting adalah kita masih bisa bertahan hidup. Masih bisa makan. Masih punya tempat tinggal yang layak. Saya bersyukur di masa pandemi ini, saya disadarkan bahwa selama ini saya sibuk melayani kemana-mana. Dan ternyata Tuhan menegur saya bahwa dengan menerima undangan khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, sebenarnya saya tidak sedang membangun apa-apa buat masa depan saya. Ketika undangan-undangan khotbah tidak bisa lagi saya jalani karena pandemi, tidak ada satupun gereja yang peduli bagaimana dengan hidup kami. Di saat itulah saya mulai melihat bahwa kesibukan saya selama ini tidak membangun apa-apa untuk hidup kami pribadi. Kita selama ini sibuk kerja, cari uang, sampai kita lupa bahwa warisan yang paling berharga yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita bukanlah harta. Warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita adalah iman, nama baik, dan nilai-nilai kebenaran yang kita ajarkan kepada mereka. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya.
Jadi yang membuat sebuah keturunan berbahagia yaitu orang benar yang bersih kelakuannya dan nama baik yang diturunkan kepada keturunannya. Saya masih ingat suatu kali ketika di Jalan Boulevard di Kelapa Gading ada McDonald besar sekali. Ramai sekali pengunjung dan suatu kali tiba-tiba kami dikagetkan McDonald ditutup. Setahu saya tidak ada usaha yang ramai, lancar, menguntungkan yang ditutup. Kenapa tiba-tiba ini ditutup? Setelah saya cari tahu ternyata karena McDonald ini merupakan franchise dan McDonald yang dibuka di Boulevard Kelapa Gading ini tidak menjaga kebersihannya. McDonald Amerika tidak mau mengorbankan standar mereka dan nama baik mereka hanya demi keuntungan yang mereka bisa dapat dari franchise yang ada. Jadi mereka mengambil keputusan untuk menutup franchise ini. Banyak usaha-usaha yang dibangun hari ini dan punya nama besar bukan karena makanannya enak, makanannya paling enak, no. Tapi karena pendahulu-pendahulunya dari kakek nenek moyangnya telah merintis usaha ini dan mempertahankan nama baik mereka, sehingga hari ini anak cucunya tinggal menikmati saja. Uang bisa habis, tapi nama baiknya akan membuat anak cucu kita akan menuai dampaknya. Setelah kita punya semuanya, semua akan jadi sia-sia. Kalau anak-anak kita tidak bisa meneruskannya. Dan setelah kita punya semuanya, akan lebih sia-sia lagi kalau pada akhirnya kita tidak dikelilingi oleh anak-anak kita dan keluarga kita yang mengasihi kita. Saya belajar di masa COVID-19 ini betapa fokus hidup orang sudah semakin jauh dari yang seharusnya. Bahwa keluarga harusnya paling penting dan bukan harta. Dan banyak orang sudah mulai lupa. Banyak orang yang ketika mereka harus tinggal di rumah bersama dengan pasangannya, mereka mulai gerah. Karena biasanya sibuk dengan pekerjaan dan hari-hari ini harus tinggal dengan istri mereka, dengan suami mereka. Dan mereka yang biasanya tidak pernah bercerita, hari ini nggak tahu masih bikin apa. Dan tidak sedikit yang saya dengar terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Artinya apa? Sia-sia semua yang kita bisa cari di dunia ini dengan segala keringat dan jerih payah kita, kalau pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya dengan orang yang kita cintai. Saya bersyukur di masa pandemi ini ada satu hal yang paling berharga yang saya belajar, yaitu fokus yang salah. Bahwa keluarga harusnya paling penting. Bahwa anak-anak bukan hanya butuh uang kita, tapi mereka membutuhkan keberadaan kita dan nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita tanamkan dalam hidup mereka. Dan yang paling penting adalah selama ini mungkin karena kesibukan kita lupa untuk mengevaluasi apakah yang kita kerjakan sebenarnya membangun sesuatu untuk kita di masa depan atau hanya sekedar sibuk aja. Saya berdoa agar kiranya setiap Anda diberikan hikmat oleh Tuhan, agar meskipun Anda harus tinggal di rumah atau mungkin bisnis Anda bermasalah dan terdampak karena COVID-19 ini, Anda tetap bisa belajar sesuatu yang berharga melewati masa-masa yang sulit ini. Jangan menyerah, karena waktunya kita mulai peka dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita di masa pandemi ini. Tuhan sudah menurunkan berkat-Nya kepada kita melalui ibadah ini, dan pulanglah dengan iman, dengan yakin, membawa pulang berkat-berkat-Nya bagi keluarga-keluarga kami, bagi saudara-saudara kami.
Mari arahkan hati ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, dan terus ada di dalam penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.